Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Aidiatul Fitri, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Nahdlatul Wathon Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sosiolinguistik, yakni pengenalan sosiolinguistik. Di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama adalah pengertian sosiolinguistik itu sendiri. Yang kedua, masalah-masalah pada sosiolinguistik. Kemudian yang ketiga, fungsi atau kegunaan sosiolinguistik. Yang pertama, pengertian sosiolinguistik. Sesuai dengan namanya, sosiolinguistik merupakan gabungan dari 2 cabang ilmu, yakni sosiologi dan linguistik. Kita kan bahasa Indonesia, kenapa kita harus mempelajari sosiologi? Mengapa pembahasan sosiologi ada dalam pendidikan bahasa Indonesia? Mungkin pertanyaan seperti itu muncul di pemikiran teman-teman. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Apa itu sosiologi dan apa itu linguistik? Apa itu sosiologi? Sosiologi merupakan satu cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara suatu individu dengan individu, ataupun suatu individu dengan satu kelompok, maupun suatu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Sosiologi juga berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana masyarakat itu tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat, maka akan diketahui bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bagaimana mereka bersosialisasi dan menempatkan diri pada tempatnya masing-masing di masyarakat. Sedangkan linguistik merupakan suatu cabang ilmu di mana pembahasannya membahas tentang bahasa, atau yang lebih kita kenal dengan cabang ilmu yang menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Nah, dari pengertian sosiologi dan linguistik dapat kita ambil kesimpulan bahwa sosiolinguistik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Lalu, bagaimana pengertian linguistik menurut para ahli? Pengkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan merupakan sosiolinguistik. Itu menurut Naban pada tahun 1984. Luigi dalam Revik tahun 2005 mendefinisikan bahwa sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang mempelajari faktor-faktor sosial yang berperan dalam pemakaian bahasa dan berperan dalam pergaulan. Pembahasan yang kedua yakni masalah-masalah dalam sosiolinguistik. Komprehensi sosiolinguistik yang pertama yang dilaksanakan di University of California, Los Angeles pada tahun 1964 telah merumuskan adanya 7 dimensi dalam penelitian sosiolinguistik. Ketujuh dimensi yang menjadi masalah dalam sosiolinguistik itu adalah: yang pertama, identitas sosial dari penutur. Kedua, identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi. Ketiga, lingkungan sosial tempat proses tutur itu terjadi. Selanjutnya, yang keempat, analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial. Yang kelima, penilaian sosial dari penutur akan perilaku bentuk-bentuk ujaran. Yang keenam, tingkatan variasi dan ragam linguistik. Dan yang terakhir, penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Materi yang ketiga adalah manfaat atau kegunaan sosiolinguistik. Adapun manfaat atau kegunaan sosiolinguistik diantaranya: pertama, dapat dimanfaatkan sebagai alat komunikasi atau berinteraksi. Tentunya
Di dalam kita berkomunikasi atau berinteraksi, tidak semuanya sama. Artinya, ketika kita berbicara dengan orang tua, tentu berbeda dengan ketika kita berbicara dengan teman sebaya kita. Adapun manfaat selanjutnya, yakni dengan mempelajari sosiolinguistik, kita akan mampu melihat aspek ragam bahasa yang digunakan oleh pengguna bahasa dengan konteks latar belakang sosial, pendidikan, agama, budaya yang berbeda, ataupun konteks-konteks penggunaan yang menjadi latar belakang pemakaian bahasa tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dengan adanya pembahasan sosiolinguistik, kita dapat berbicara dan berbahasa dengan baik dan benar, karena bahasa menunjukkan bangsa. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.